Pernah kepikiran nggak apa sih yang bikin sebuah cerita petualangan itu langsung dapat feel epicnya dari halaman pertama? Nah, kali ini kita bakal bongkar resepnya. Kita akan lihat bagian awal dari salah satu komik Asterix yang paling seru dan cari tahu gimana caranya memulai sebuah perjalanan legendaris. Oke, kita mulai dari kalimat pembuka yang ikonik banget yang pasti kita semua hafal. Tahun 50 sebelum Masehi, seluruh Galia dikuasai Romawi. Ya, nggak seluruhnya juga sih. Cuma dengan satu kalimat ini, panggungnya langsung siap. Sederhana, tapi jenius banget. Kita jadi langsung tahu, oh, ini dia jagoannya, ini yang harus kita dukung. Nah, pertanyaannya kan, gimana ceritanya satu desa kecil doang bisa bikin kekaisaran Romawi yang segitu gedenya pusing 7 keliling? Jawabannya ada di penduduknya yang luar biasa. Yuk kita kenalan sama mereka. Yang pertama, tentu aja pahlawan kita, Asterix. Orangnya emang kecil, tapi jangan salah, otaknya itu loh, encer banget. Dia ini the brains di balik semua perlawanan desa. Setiap otak kan butuh ototnya. Nah, ini dia, Obelix, sahabatnya Asterix. Kekuatan supernya itu bukan dari ramuan biasa, tapi permanen. Gara-gara waktu bayi, dia nyemplung ke kuali ramuan ajaib. Jadi, dialah yang bagian gebuk-gebukannya. Oke, jadi kita udah punya otak, yaitu Asterix, dan otot si Obelix. Tapi ada satu lagi, senjata rahasia mereka. Ramuan ajaib. Ramuan ini yang ngasih kekuatan super sementara buat penduduk desa, dan ini bagian yang paling krusial, cuman ada satu orang di seluruh dunia yang tahu resepnya. Ini penting banget buat kelanjutan cerita. Nah, setelah kita diperkenalkan sama betapa kuatnya desa ini, ceritanya langsung ngelempar kita ke masalah besar. Gimana jadinya kalau senjata rahasia mereka itu malah jadi sumber malapetaka? Dan masalahnya datang dari sumber kekuatan mereka sendiri, sang dukun, Panoramix. Orang yang paling bijak, paling dihormati di desa. Tiba-tiba aja kelakuannya jadi aneh banget. Nggak ada yang ngerti kenapa. Coba deh perhatiin, kerennya komik ini, masalahnya ditunjukin tanpa dialog sama sekali. Kita cuma lihat gambar Panoramix lagi jalan sendirian di pantai kayak orang linglung. Ini nih yang namanya visual storytelling kelas atas. Langsung bikin kita penasaran dan khawatir. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Tegangannya dinaikin lagi. Dari yang tadinya cuma bingung dan diam, perilakunya jadi makin parah. Sampai marah-marah dan ngerusak barang. Wah, ini udah jelas ada yang nggak beres. Situasinya makin kacau balau. Panoramik mulai nyanyi-nyanyi ngaco, minum ramuan-ramuan aneh, aset paling berharga buat desa ini sekarang malah jadi ancaman paling besar. Dan akhirnya bomnya meledak. Panoramix ngaku, aku lupa resep ramuan ajaib. Wah, ini gawat. Ingatannya hilang. Tanpa ramuan itu, desa mereka bisa dibilang nggak punya pertahanan sama sekali. Nah, dengan masalah segede ini, ceritanya nggak bertele-tele. Harus ada solusi dan harus cepat. Disinilah petualangan yang sesungguhnya dimulai, sebuah misi yang super berbahaya. Secercah harapan muncul dari sumber yang nggak disangka-sangka. Ada seorang pedagang Venesia namanya Epidemas yang bilang kalau ada satu-satunya obat yang bisa nyembuhin Panoramix. Namanya minyak batu. Masalahnya, benda ini cuma ada di negeri yang jauh banget, yaitu Mesopotamia. Nggak pakai lama, Asterix dan Obelix langsung tancap gas. Dan petualangannya dimulai dengan adegan yang seru banget. Kejar-kejaran pakai kereta kuda ngelawan patroli Romawi demi bisa ngejar kapal si pedagang. Nah, ini dia momen yang dalam penceritaan disebut point of no return. Titik di mana mereka nggak bisa balik lagi. Karena udah kepojok sama orang Romawi, mereka nekat ngelakuin hal gila. Keretanya sengaja diceburin ke laut dari atas tebing. Udah nggak ada jalan pulang. Dan coba lihat panel ini. Satu halaman penuh cuma ada satu kata. Cebur. Ini cara yang efektif banget buat bikin momennya terasa, wah, dramatis dan sinematik. Kita kayak bisa beneran dengar suaranya kan? Oke, mereka berhasil kabur. Tapi ini baru awal mula dari perjalanan panjang. Seperti petualangan hebat lainnya, perjalanannya nggak bakal mulus. Rintangan-rintangan udah mulai nungguin mereka. Rintangan pertama yang muncul, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, para bajak laut yang nasibnya selalu apes kalau ketemu Asterix dan Obelix. Udah kayak ritual wajib aja nih. Dan ya, seperti yang udah bisa kita duga, kapalnya tenggelam lagi. Tapi lelucon yang diulang-ulang ini bukan cuma buat lucu-lucuan loh. Ini cara yang cerdas buat ngingetin kita lagi. Jangan lupa, jagoan kita ini kuat banget. Bahkan kapal perang Romawi yang gede pun bukan masalah. Cuma butuh satu pukulan dari Obelix, beres. Nah, rintangan-rintangan awal ini nunjukin kalau ancaman dari luar yang kelihatan mata, mau segede apapun, biasanya sih bukan tandingan mereka. Tapi
Ceritanya, dengan pinter nunjukin ke kita kalau ancaman paling bahaya itu bukan yang bisa digebuk, tapi ancaman yang nggak kelihatan. Jadi di kapal, mereka ketemu orang yang nawarin diri jadi pemandu. Kelihatannya sih baik, pintar, dan sangat membantu. Dia bilang bisa nganterin mereka langsung ke Mesopotamia. Tapi pertanyaannya, apa orang ini bisa dipercaya? Nah, disinilah letak jeniusnya cerita ini. Kita, sebagai pembaca, dikasih tahu rahasianya. Kita tahu kalau si pemandu ini sebenarnya mata-mata top Romawi yang dikirim langsung sama Julius Caesar. Asterix dan Obelix nggak tahu sama sekali. Ini bikin tegangannya langsung naik drastis karena kita tahu bahaya ada di dekat banget sama mereka. Dan itulah dia resepnya, resep untuk memulai sebuah petualangan yang epik. Pertama, kenalin pahlawan yang kita suka. Kedua, kasih mereka masalah yang kayaknya mustahil dipecahin. Ketiga, kirim mereka dalam sebuah perjalanan jauh. Dan yang paling penting, selipin pengkhianat di tengah-tengah mereka. Pertanyaan yang muncul di benak kita bukan lagi berhasil nggak ya mereka, tapi gimana caranya mereka bisa selamat dari bahaya yang bahkan nggak mereka sadari. Nah, itu yang bikin kita nggak sabar buat buka halaman selanjutnya.